Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mardina Safa Sabia Resti dengan NIM 0560800698. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UPBJJ Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi praktikum terkait tugas 3, yaitu pembenahan algoritma pencarian GRB khususnya menggunakan metode DVS dan BVS menggunakan bahasa Java. Oke, langsung saja kita ke VS Code-nya. Di sini saya akan terlebih dahulu membuat filenya bernama T3 Searching Java. Kita coba di sini. Saya akan melakukan beberapa import library yang akan dibutuhkan pada praktek ini. Setelah itu saya akan membuat public class-nya yang bernama sesuai dengan nama filenya. Setelah itu saya akan membuat sebuah variabel set class bernama grep. Setelah itu di dalamnya kita akan membuat sebuah variabel bernama jumlah node dengan tipe data integer. Setelah itu kita akan membuat esensinya dengan tipe list of list integer. Kenapa saya menggunakan list of list integer ini? Kalau kita analogikan sebagai arah 2 dimensi, tapi dalam bentuk list kita bisa anggap sebagai rak buku, yang dimana rak buku itu ada 3 tingkatan. Misalnya yang paling atas itu kita memiliki beberapa buku. Buku ini saling berdempatan dan saling bertandaan, sehingga bisa dikatakan bahwa masing-masing rak buku itu pasti memiliki buku yang saling berdekatan seperti itu. Setelah itu kita akan membuat sebuah constructor yang bernama particle grep. Di sini dia akan menerima satu parameter yang bernama node dengan tipe integer. Setelah itu di dalamnya kita akan membuat jumlah node-nya ini untuk menyimpan sebuah node nantinya. Setelah itu agency list ini kita akan buat sebuah objek baru dari array list. Nah, jadi nanti agency ini dia akan menyimpan sebuah list dari total node, karena kan node-nya itu nanti kita akan ikut sesuai harus ada total, yaitu ada 10 node dari A0 sampai A9, yang artinya agency list ini dia akan mendeklarasikan 9 index itu kita akan logging for integer. Ini sama dengan 0, ini kurang dari 0, dimana i increment 7 dalamnya ada agency list. Terus kita do array list lagi. Gunanya apa? Jadi gini, kita di sini membuat indeks 0 sampai indeks 9. Sedangkan di sini kita akan menyiapkan ruang kosong untuk menyimpan. Di sini, setelah itu bisa menyimpan dan menyimpan list array. Misalnya indeks 0 itu menyimpan 1, 2, 3. Lalu indeks 1 menyimpan 3, 4, 5. Contohnya seperti itu. Setelah itu kita di sini akan membuat lagi, yaitu sebuah method bernama buat if. Gunanya apa lagi? Jadi if ini nanti dia akan membuat hierarki atau penghubung ya antar data nantinya. Jadi di sini kita akan menerima 2 parameter. Yang pertama parent dan kedua integer child. Kita juga akan menggunakan agency list tadi yang seperti tadi, tapi kita akan ambil parents terus kita add childnya. Jadi nanti dia akan menyimpan parents dan child di sana. Nah, kelas sudah kita buat. Setelah itu kita akan membuat main metode integer total sama dengan 10. Kita sudah inisialisasi di sini yaitu 10. Setelah itu kita akan membuat objek baru yang bernama grep non-block yang seperti kita buat tadi, yaitu grep yang grep. Nanti di sini kita new grep new. Di sini dia akan menyimpan data node. Nah, di sini kan kita sudah buat, dia akan menerima parameter yaitu 10. Parameter yaitu 10 akan dikirim ke sini. Nanti dia akan membuat 10 node. Setelah itu di sini kita akan panggil objeknya. Metodenya yaitu buat itu untuk mengukur antara. Kalau kita lihat di sini kan A0 itu memiliki child A1 dan A2, kemudian A1 memiliki child dan A4, kemudian A2 memiliki child A5 dan A6, kemudian A3 memiliki child A7, A4, A8 dan A5 A9 begitu. Berarti di sini kita melakukan value-nya yaitu 0 dan child-nya yaitu 1. Setelah tadi di sini kita bisa membuat n-nya ya seperti misalkan kita di sini akan menggunakan contoh kita mencari beberapa. Jadi kita akan mulai dari 0, startnya itu 0 di sini. Nah, nanti dia akan menerima 3 parameter. Yang pertama grep, kemudian start node, kemudian target node.
Nah setelah itu lanjut kita akan membuat metode demoing method. Kita akan membuat sebuah list tapi di dalamnya ada boolean. Jadi fungsinya apa list ini? List ini dia akan melakukan mengingat sebuah nilai yang sudah dikunjungi. Kita bisa menggunakan variabel dengan dibutuhkan boolean array dan tapi disimpan sejumlah formatnya ya di sini. Ini fungsinya untuk apa? Nanti misalnya kalau jumlah formatnya kan 10, di fitur ini kan dia akan menyimpan 10 false sampai 10 kali dari 0 sampai ke 10. Fungsi dari visitor ini dia akan menandai data atau not yang sudah dikunjungi. Setelah itu kita akan mendeklarasikan sebuah variabel bernama stack info. Setelah itu kita akan mendeklarasikan sebuah variabel bernama stack info. Dengan kita stack integer kita menggunakan stack info. Setelah itu karena kita akan mencari data dari 0 maka kita langsung push aja. Ini kan kita buat 0 udah kita push ke dalam stack. Setelah itu kita akan membuat looping di sini menggunakan while. Fungsinya apa? Selama loop tersebut tidak kosong maka dia akan melakukan scanning kecocokan menandai dari data yang sudah dikunjungi. Pertama-tama kita akan membuat integer dengan nama variabel yaitu not sekarang. Dia akan membuat data di not itu. Nah karena kan stack info itu dia akan mengambil data dari atas, makanya kita akan pop dari atas. Kemudian kita di sini akan mengecek apakah not sekarang itu sudah dikunjungi atau belum. A10 kan sudah kita lakukan scan, otomatis A0 itu artinya belum dikunjungi. Kita akan cek A0 itu belum dikunjungi, berarti true, masuklah ke dalam kode ini. Kita eksekusi, kemudian kita tandai yang artinya nanti di sini itu dia A0 sudah bernilai true. Karena apa? Karena sudah dikunjungi. Kita sudah ditandai ini. Kita akan melakukan scanning karena kan sudah kita pop, kita scanning. Setelah itu kita cek apakah not sekarang itu target. Kita akan tampilkan di sini yaitu katakanlah A8 itu sudah ditemukan. A8 sama dengan A8 nilainya true. Berarti kita akan eksekusi kode ini. Kita lanjut lagi A0 itu kan ada child ya. Di bawahnya itu ada 1 dan 2. Maka kita akan membuat childnya, kita akan push childnya ke dalam stack. Jadi di graph ini dia memiliki not sekarang itu kan 0 nilainya. Karena indeks 0 itu memiliki nilai 1 dan 2, berarti kan 1 dan 2 itu akan disimpan ke dalam child. Karena child ini berubah list ya. Berarti child ini menyimpan 1 dan 2. Kemudian akan kita looping di sini itu integer i sama dengan child. Kemudian kita akan looping di sini itu integer i sama dengan child size. Nah kita cek child itu ada berapa di sini, ternyata letternya ini 2. Kenapa saya menggunakan metode ini? Karena saya ingin fokus mencari A8 itu dari kiri. Penelusurannya itu akan fokus ke kiri. Jadi kan si size ini kan 2 kurangi 1 berarti kan 1 lebih dari sama 0 itu true, dia akan masuk ke sini. Kemudian dia akan menyimpan childnya itu ke dalam not childnya itu ke dalam menggunakan get ya. Kita tekan 1. Nah indeks ke 1 itu kan nilainya 2, berarti kan 2 akan disimpan ke dalam not childnya ini. Setelah itu kita akan keluarkan. Terus not A0 ke dalam stack, kemudian kita pop not A0 dari stack, kemudian kita scanning A0, kita scanning, kita lanjut push. Setelah itu ada child yaitu A2 dan A1. A2 ini dan A1 dia masuk ke stack. Karena si A2 dan A1 ini sudah masuk ke stack, berarti kan tandanya kita sudah berhasil melakukan push. Di sini kita perlu tambahkan lagi nih, yaitu if visited not child. Kita akan ngecek apakah not not child itu sudah dikunjungi atau belum. Jika belum, maka kita akan push di sini stack info push not child ini pindahin ke dalam, terus kita run lagi. Di sini bisa kita lihat setelah kita melakukan push yang tadinya sampai A1, sekarang A1 ini sudah dikunjungi, maka dia akan pop, terus kita lakukan scan, terus kita akan melakukan push lagi 4 dan 3. Kita cek visualisasinya itu di DFS ini A0 dikunjungi, kemudian A0 dimasukkan ke stack dan A0 di scanning dan ditandai sebagai sudah dikunjungi. Child yaitu A1 dan A2 mereka dikunjungi, dimasukkan ke stack. A1 itu akan di pop dan akan dilakukan scanning. Kita lanjut ke child yaitu A3 dan A4 itu akan dikunjungi, kemudian A3 dan A4 akan dimasukkan ke stack, dan yang paling atas adalah A3. Dia akan dilakukan pop dan di scan. Di A3 ini dia memiliki child A7
A7. A7 ini akan dikunjungi dan akan dimasukkan ke stack. Kemudian A7 akan akan dilakukan scanning. Karena di A7 tidak memiliki child, maka dia akan melakukan backtracking, yaitu melihat stack yang terakhir yang paling atas. Karena dia A4 itu paling atas, maka akan dilakukan stop dan di scanning. A4 ini memiliki child, yaitu A8. A8 akan dikunjungi, kemudian akan dimasukkan ke stack dan kemudian akan di pop dan di scanning. Nah, ternyata A8 sesuai. Kalau kita lihat alurnya itu dimulai dari A0 kemudian ke A1, lebih dalam lagi A3, lebih dalam lagi A7, karena mentok dia akan melakukan backing ke tetangga peran selanjutnya yaitu A4. Di A4 ini lebih dalam lagi A8, terus kemudian karena sudah mentok dia akan melakukan backing A2, A5, A9, lalu backtracking A6. Oke, lanjut. Setelah kita membuat algoritma di FS, kita akan membuat algoritma di FS. Visi terbatas kita adalah sebagai proof. Kenapa? Karena ini sudah kita kunjungi. Nah, langsung masuk ke sesama, kita akan menggunakan file Nivo selama antrian itu tidak kosong. Dia akan mengeksekusi kedua jalannya. Di sini kita menggunakan variabel bernama log pembayaran, sama seperti tadi, yaitu kita menggunakan datanya di demo. Karena kita sudah melakukan kunjungan, kemudian kita akan melakukan scanning. Jadi kita akan melakukan scanning di sini. Berarti sudah sesuai dengan tab. Kita menggunakan looping di sini integer not child. Di sini saya akan menggunakan for each, yaitu not child ini akan diisi dengan grave agency list get not sekarang. Kemudian kita akan cek apakah not child itu sudah dikunjungi atau belum. Kalau belum, tanda ini menjadi objektif not child dengan nilai true. Ini di-scan, kemudian A0 ini akan memiliki child dikunjungkan dimasukkan ke A2. Nah, karena A1 ini paling depan, melakukan scan terlebih dahulu. Lanjut, A1 akan memiliki child yaitu A3 dan A4. A3 dan A4 akan dikunjungi, kemudian dilakukan penantian di sini. Dan karena A2 ini paling depan, maka akan dilakukan scanning. Lanjut ke A2 memiliki child A5 dan A6 kunjungi. Kemudian A5 dan A6 akan dimasukkan penantian. Kemudian paling depan itu A3, maka akan dilakukan scanning. Setelah itu A3 memiliki child A7 ini akan dimasukkan ke antrian 4, itu dia akan dilakukan scanning, dan A4 ini memiliki child A8 dimasukkan ke antrian. Setelah itu A5 itu paling depan, dia akan dilakukan scanning, terus A5 ini dia memiliki child yaitu A9, jadi itu A6 paling depan, ini akan dilakukan scanning, dan A6 ini tidak memiliki child, maka dia akan lanjut ke antrian berikut yaitu A7. Dan A7 tidak punya child, dia kemudian lanjut ke A8. A8 kita sudah ketemu, jadi di sini terkait yaitu dia berdasarkan level. Pertama
menyebutkan level 0, kemudian ke level 1 yaitu 1, 2, kemudian ke level 2 yaitu 3, 4, 5, 6, kemudian ke level 3 yaitu 7, 8, 9. Baiklah, dari kedua visualisasi dan bedah kode tadi dapat disimpulkan bahwa DFS dan BFS ini memiliki struktur yang mirip, tetapi dalam penggunaan struktur data yang berbeda seperti stack dan queue. Seperti stack dan queue itu pasti memiliki pola penyusunan yang sama sekali berbeda. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini dapat dipahami. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan dalam menjelaskan atau agak sedikit belibet pada saat melakukan penjelasan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai praktikum algoritma DFS dan BFS. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.